Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih hari ini ketemu sama Bapak Dr. Abidin dan juga dengan Prof. Dedi Mulyana. Halo Prof. Dedi, apa kabar? Baik, Mbak Mona, apa kabar? Assalamualaikum, semoga sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini buku komunikasi kesehatan yang ditulis kami dan ada Pak Abidin. Wah, luar biasa. Ya, Pak Abidin juga. Terima kasih Pak Abidin ikut menulis bersama bertiga. Saya senang sekali dengan semangatnya Mona ini. Prof. Dedi orangnya sangat ini ya, antusias, punya banyak kemauan dan multi talent barangkali ya, bukan hanya di bidangnya sendiri. Amin, amin. Pak Abidin, terima kasih. Ini honor Pak Abidin ada menulis juga bersama ya. Ini buku kita ya. Nah, kita mau tahu lagi tentang Pak Abidin. Wah, luar biasa nih. Pengalamannya panjang banget ya. Dokter. Ini harus kurang nih ya, kurang dokternya nih ya. Ya, kalau saya ini memang persis dari bawah, Prof. Dedi. Mulai dari golongan 3A sampai mentok 4E. Karena nggak ada F aja ini, karena E-nya udah lama. E-nya udah lama. Sementara sampai sekarang masih aktif. Gitu. Terus jabatan juga mulai dari eselon paling bawah sampai yang paling atas. Ya pokoknya alhamdulillah semua sudah dirasakan gitu ya. Dan saya banyak mendapat keuntungan ini dari negara ini, bisa belajar manajemen disaster di Thailand, bisa belajar tentang teknik pengawasan di Amerika gitu ya. Terus pernah kesehatan tradisional di Cina sampai ke Afrika begitu. Lumayan lah. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, Pak Abidin, Prof. Dedi, ini udah no question lah ya. Nah, ini gambar inspiratif, Pak Abidin, ini gambar inspiratif dari Juan Lucena, pelukis dari Spanyol, yang kami secara spesifik meminta izin kepada beliau untuk memperkenankan lukisan ini dimasukkan ke dalam buku kita ya. Dan lukisan ini dia bilang ditujukan untuk menghormat para kakek nenek yang meninggal karena COVID-19 dan tidak sempat menyapa selamat tinggal pada cucu-cucu mereka. Ini inspiring sekali ininya ya, gambarnya ya. Oke, dan di dalam, nah sekarang ini kita akan ngebahas Pak Abidin tentang komunikasi di masa COVID-19 ya. Dan pastinya Pak Abidin banyak sekali tulisannya, Prof. Tiap hari itu ada produksi aja tulisan-tulisannya. Dan di dalam buku komunikasi kesehatan, Pak Abidin ini menulis tentang kenapa selalu ketemu jalan buntu. Dan kekuatan perubahan ada pada publik. Ini yang keren banget. Oke, Pak Abidin, Prof. Dedi, monggo silahkan. Pak Abidin, bagaimana? Silahkan Prof. Dedi. Apa mau bertanya dulu? Ya, baik, Pak Abidin. Sebetulnya kalau menurut Pak Abidin ya. Terlepas dari keganasan virus SARS-CoV-2 ini, ya, sebetulnya peran manajemen dan tentu juga untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, terutama mungkin dengan melihat pengalaman jabatan Pak Abidin selama ini. Mangga bisa dimulai dari hal-hal yang barangkali umum atau khusus. Ya, memang silakan. Memang ada keunikan ya kalau kita melihat kalau pandemi menjadi satu ukuran mengukur situasi yang ada hari ini, maka ada hal yang sepertinya bagai bertentangan secara diametral ya. Kalau membandingkan Indonesia dengan Amerika, dengan Belanda, dengan Brazil, dengan India,
Ada yang sama, ada yang berbeda. Pertanyaannya, mengapa sudah berbeda pun hasilnya sama, gitu kan? Sama-sama kacau, gitu. Amerika juga kacau. Ya, Jepang sekarang ketakutan lagi, India naik 13 kali lipat, gitu kan? Tadinya sudah mulai bagus. Ada apa, gitu? Apa yang ada dalam pikiran manusia sebenarnya? Gitu. Nah ini beda-beda. Kita dengan Amerika beda. Amerika sudah menyerahkan urusan kesehatan kepada government. Itu tugas Anda. Tugas Anda menyelamatkan saya. Tidak ada urusan Anda melarang saya ke nightclub, ke pesta, kemana, begitu tidak ada. Tugas Anda harus mengamankan semua itu. Air bersih, udara bersih, segala macam, gitu kan? Karena mereka kan pembayar teks yang terbesar, termasuk Inggris. Tapi ternyata yang namanya virus ini tidak mengenal batas-batas yang seperti itu. Dia akan menyerang siapa saja yang terdekat, kan begitu. Itu saja prinsipnya. Nah, kalau kita diikuti dengan kondisi fisik dan lingkungan yang tidak baik. Dan sekarang bagaikan Pandora, terbuka ini sebuah informasi yang menarik betapa lemahnya kita di dalam mengelola kesehatan. Ternyata terbongkarlah misalnya angka PHBS kita itu yang sudah sangat rendah. Kemudian distribusi air bersih yang masih rendah. Pola hidup sehat yang masih rendah. Kemarin saya melatih beberapa orang yang dipersiapkan untuk mewawancarai Bapak Presiden Jokowi dalam rangka pendataan keluarga. Kita undang orang-orang yang dekat dengan kediaman beliau, termasuk ada yang di Bogor, ada di Jakarta, ada di Solo. Nah yang dari Solo, teman-teman sekampungnya Pak Jokowi cerita bahwa di desa kelurahan tempat tinggal beliau itu masih banyak stunting. Itu kota Solo, Prof. Ya kan saya tanya, kenapa kalian berani mengatakan stunting? Iya Pak, pendek-pendek, kurus, kerdil. Kenapa begitu? Dugaan kami ini karena mereka tidak punya air bersih, tidak punya WC. Stop. Kenapa mengatakan tidak punya WC? Iya, tidak punya kakus. Coba. Itu tinggal di area dekat dengan rumah Bapak Presiden. Karena itu. Jadi ternyata pengalaman kita dulu di puskesmas, saya tahun 80-an ya, jadi sudah 40 tahun yang lalu, Bu Mona. Ya. Sudah 40 tahun yang lalu saya di puskesmas itu. Itu yang kita kerjakan dulu sampai ngurusin yang namanya WC closet, leher angsa, kemudian mengatur jarak sumur kakus, dan sebagainya itu ya. Sekarang masih ada. Dan itu berkontribusi terhadap stunting. Stunting di masa dulu nggak ada. Yang ada pungerudem, busung lapar. Cukup dengan treatment gizi, sudah bagus. Tapi kalau stunting, apalagi yang bisa dibuat? Hitungannya lost generation. Kan begitu. Jadi tragedi kemanusiaan yang terjadi. Kesalahan besar pada negara. Tidak mensiasati ini. Dan mengapa ibu-ibu yang melahirkan hari ini tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi. Jadi akar problem di bawah itu terlalu besar. Pertanyaannya adalah, sebenarnya siapa yang menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat? Semua mengerjakan, tapi tidak ada yang sampai. Gitu. Kalau kita cek anggarannya besar di Kementerian Kesehatan, di BKKBN, di mana-mana, di Kementerian Sosial, Kementerian Agama, masing-masing punya program yang bagus-bagus. Tapi tidak pernah diaudit apakah para penerima itu jelas menerima, mengerti, mau, dan mampu melakukan. Itu yang tidak terjadi. Jadi sekedar nostalgia dulu waktu saya kepala pusat promosi kesehatan Kementerian Kesehatan itu saya sengaja minta beberapa hal kepada menteri. Yang pertama, saya akan menghidupkan jabatan fungsional promosi kesehatan. Tapi tidak banyak, pada waktu saya itu masih sampai 150 orang. Tapi sekarang nggak ada lagi. Jadi orang-orang yang berpikir problem solver itu tidak ada. Yang ada adalah budgeting system, pola berpikir. Jadi hanya hitungan uang habis dan sebagainya. Itu juga di kesehatan tradisional. Saya pernah jadi direktur di situ. Untuk yang pertama sekali. Kita dirikan kemampuan rumah sakit mampu melayankan kesehatan tradisional. Begitu juga dengan puskesmas. Dan itu padahal amanat undang-undang. Undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 47, 48, 9.
di mana di situ ada perintah harus disediakan pelayanan upaya kesehatan yang komprehensif, terpadu, berkesinambungan. Yang upaya itu terdiri dari 17 kegiatan. Dalam 17 kegiatan itu mulai dari pelayanan kesehatan sampai kepada bedah mayat, di urutan kedua itu kesehatan tradisional. Tetapi apakah pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah mengabsen yang 17 ini, itu ada di semua fasilitas? Tidak. Malah kita masih ribut. KKI pun masih setengah hati menerima ketika kita bicara soal itu. Kenapa? Karena dia masih berpikir konvensional. Apa yang mau diharapkan dengan konvensional dengan kondisi kesehatan Indonesia seperti ini? Orang-orang seperti usia kita ini, Pak Dedi, pengalaman saya waktu komisioner pengawas haji, itu mulai tahun 13 saya komisioner, jumlah orang dengan penyakit tidak menular, yang sekarang istilahnya kalau kepada COVID disebut dengan komorbid, itu masih 35%. Sekarang sudah 70%. Jadi artinya apa yang dikerjakan sebenarnya oleh kita ini? Jadi memang sudah waktunya ada sebuah buku yang agak keras gitu, Bro. Harus ditulis. Iya kan? Agak keras. Jadi judulnya begini, Bu Mona. Kesalahan-kesalahan fatal dalam mengelola pembangunan kesehatan. Jadi nggak perlu kita pakai bahasa enak-enak lagi gitu. Supaya itu jadi bacaan oleh semua orang yang akan menjadi decision maker atau pemegang polisi daripada kesehatan. Kita buka saja. Kita buka itu. Saya beberapa kali menulis. Saya kira memang ya, barangkali untuk mengatasi kesehatan ya, untuk menyampaikan pesan yang tadi Pak Abidin katakan dari atas ke bawah, tapi tidak sampai. Itu mungkin karena pesan-pesan yang disampaikan selama ini kurang begitu tegas ya. Dan barangkali ini juga karena dipengaruhi oleh budaya. Memang dalam literatur ini Indonesia, khususnya suku Jawa, suku Sunda itu ya, itu termasuk kelompok budaya konteks tinggi yang kalau berkomunikasi itu memang selalu melingkar-lingkar gitu. Jadi tidak penuh dengan basa-basi ya, muter-muter ya, tidak tegas, tidak langsung ya, tidak to the point ya, sehingga penafsirannya pun bisa bermacam-macam ya. Apakah Pak Abidin setuju nggak? Itu yang pertama ya. Terus kedua nih, ketika kita mengatakan bahwa komunikasi kita itu harus tegas, jelas gitu ya, mungkin agak keras, sebenarnya siapa yang harus memulai ya? Sebenarnya ini tanggung jawab siapa gitu? Apakah tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau mungkin kementerian lainnya? Atau kalaupun ada pemangku kepentingan lainnya ya, selain dari katakanlah pihak-pihak yang punya otoritas di Kementerian Kesehatan, siapa lagi yang harus berpartisipasi ya dalam membangun komunikasi yang efektif ya antara memang pihak berwenang dalam pembangunan kesehatan ini kepada masyarakat. Bagaimana Pak Bidin? Memang benar ya, ada sisi lain yang selain muter-muter tadi, kita juga tidak punya sikap terhadap kesalahan dalam perbuatan yang melanggar aturan kesehatan. Salah satu, kalau di Singapura, Malaysia, kalau kita ke sana itu udah langsung bisa disiplin, tidak sembarangan meludah, tidak sembarangan buang sampah, apalagi merokok ya. Rekan saya dulu yang perokok, wah itu kayak maling tuh nyari tempat di mana dia mau merokok. Tapi kalau di sini nggak peduli dia di depannya ada ibu, ada anak, ada bayi, sikat saja begitu. Saya sampai beberapa kali, Prof, kadang mana ya rasa kemanusiaan saya ya, sampai misalnya menghentikan orang tua mengendarai sepeda motor, hanya saya mau mengatakan, Pak, tolong tidak merokok, karena Bapak sedang membonceng ibu dan anak, saya bilang. Langsung dia buang itu, begitu, misalnya. Tapi saya udah nggak tahan begitu. Nggak tahan melihat seperti itu karena saya merasa tersiksa banget itu istrinya, dan saya takut yang duluan kena cancer itu istrinya, bukan dia, karena dia sudah adaptable. Dia nanti suatu hari nanti nggak tahu kapan gitu. Tapi yang tidak adaptable, makanya dikatakan yang pasif itu justru orang yang bahaya. Nah ini harusnya dihidupkan ini hak-hak
publik seperti ini. Kita harus dihidupkan dan harus bisa kita bekerja keras. Kembali kepada waktu saya jadi Kepala Pusat Promosi Kesehatan. Hal pertama yang saya lakukan begitu duduk dalam jabatan adalah mengundang LKI, Lembaga Konsumen Indonesia. Itu geger Kementerian Kesehatan. Apa-apaan itu Dokter Abidin ngundang orang luar. Itu langsung geger itu. Dan itu dianggap sebagai oposisinya pemerintah kan. Saya minta kepada mereka, jelaskan kepada saya apa yang menurut publik masyarakat yang tidak mereka suka dalam program kesehatan. Dan tolong juga dikoreksi. Apa yang bahasa-bahasa kesehatan yang menurut saudara itu tidak tepat dan tidak nangkap dalam benak masyarakat. Saya tanya lagi, kalau ada pengaduan-pengaduan yang masuk, tolong buka. Wah, rame. Saya senang sekali yang begitu itu. Dan ini staf saya dan beberapa orang rame di situ mendengar, ya semua akhirnya terbuka pikirannya bahwa apa-apa produk yang dari kementerian yang begitu bagus, ternyata di publik itu nggak dibaca, tidak menarik. Jadi begitu bagusnya dicetak dan sebagainya. Saya cek, mereka buat misalnya majalah bagus, misalnya bagus sekali. Terus saya tanya, saya cek ke puskesmas kalau saya turun ke seluruh wilayah Indonesia. Saya cek, ada nggak majalah ini? Ada nggak brosur itu? Ada nggak poster itu? Ada nggak film CD untuk Anda putar di TV ketika pasien menunggu di ruang puskesmas? Yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang mana Pak? Contohnya ini. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Saya cek kepada penyelenggara penyedia barang. Ini kenapa tidak ada? Ada berapa yang kalian cetak? Ini Pak, kita cetak 2.000. Saya tanya, puskesmas ada berapa? Ketua PKK ada berapa? Ini ada berapa? Saya tanya semua. Ya tentu tidak terjangkau. Akhirnya saya robah. Saya mau jumlahnya yang terpenuhi seperti apa barangnya saya tidak peduli. Ternyata bisa. Artinya cetakan itu lembarnya menjadi lembar kertas koran. Kan memang mau dibaca. Kadang-kadang karena terlalu bagusnya ditaruh di lemari. Bukan di mana-mana. Di lemari disimpan masih berplastik. Dan itu sering ditemukan. Nah, oleh karena itu, Prof, kita meloncat ya. Kalau mendidik seperti itu tidak mudah. Tapi ada shortcut yang bisa mungkin boleh dipertimbangkan ya. Ya mungkin perlu dibuat lagi health watch, pengawas kesehatan. Pengawas kesehatan. Ini ada dua macam. Mendorong dari dalam pemerintah menjalankan fungsi pengawasan kesehatan oleh namanya ada namanya Bu di bidang kesehatan sanitasi itu pengawas lingkungan itu ada. Itu kalau di Malaysia, kenapa Indonesia Malaysia adalah negeri yang sama sifat dan perilaku, sama-sama negeri Melayu. Tapi mengapa mereka kualitas hidupnya lebih tinggi jauh di atas dibandingkan kita? Apa yang membedakannya? Ternyata kita punya kelemahan dalam budaya kita. Budaya kita itu tergolong yang soft, sehingga kita butuh watch. Di Malaysia itu watch squad. Itu kalau seorang health inspector. Nah, health inspector itu kalau sudah jalan di restoran, itu semua mereka udah ketakutan. Dia akan lihat lalat misalnya. Asal ada satu lalat saja dia temukan terbang di kedainya itu, di restorannya itu, dia akan lihat langsung semua makanan yang dihidangkan di situ. Dia akan langsung pergi ke dapur tempat masak di belakang. Dia akan cek semua toilet yang ada di situ. Begitu ada hitungannya lebih dari 5 lalat, close di depan. Seperti tilang, langsung dikasih lembar kuning, restoran ini ditutup. Dan semua restoran itu syaratnya di depan itu harus ada wastafel, tempat cuci tangan. Jadi orang mau masuk, sudah cuci tangan dulu. Kita kan baru sekarang, setelah kena COVID, baru ada tempat cuci tangan di depan. Gitu. Nah, itu saja luar biasa tidak, ya. Tidak mahal, kan tidak mahal itu. Tidak mahal. Health inspector itu ada dalam ketentuan pemerintah dan itu pegawainya ada, namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil.
itu boleh diperankan menjadi health inspector. Dan itu berhasil. Mereka menurunkan angka penyakit menular, muntah mencret, demam berdarah. Itu sukses mereka. Dengan cara begitu. Kita ini kan sejak zaman dulu itu masih jumantik sampai menit ini jumantik. Juru pemantau jentik. Masih kelas nyenter-nyenter malam. Gitu. Sudahlah, udah cukup. Sekarang saatnya tindakan. Jadi jangan kader-kader disuruh keliling tapi juga nggak dikasih apa-apa. Itulah yang terjadi pada situasi kita ini. Jadi saya lihat upaya pemerintah itu sudah luar biasa. Tetapi mengawal upaya tadi itu tidak ada upaya. Mengawalnya itu yang tidak ada. Seperti apa? Mengapa? Kenapa sampai ada 21% orang menolak untuk tidak ikut protokol kesehatan? Misalnya seperti itu. Kenapa bisa ada orang seperti itu? Dan kenapa dibiarkan? Kalau dia punya motor, dicabut SIM-nya. Ya kan? Sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Karena dia menjadi orang berbahaya. Gampang, tinggal begitu aja. Sistem ada. Langsung cabut jarak jauh. Dan ada alat monitor di atas sekarang yang bisa melihat plat nomor berapa itu nggak ada SIM-nya. Misalnya begitu. Nah, jadi sebenarnya teknologi sudah menolong, tapi tinggal kesungguhan lah. Itu Ya. Ya. Apa mungkin ya karena jumlah penduduk kita demikian banyak itu mungkin jadi problem juga ya, salah satu problem dibandingkan dengan di Malaysia. Malaysia kan penduduknya jauh lebih sedikit. Ya. Selain mungkin juga karena faktor pendidikan di kita lah ya, yang mungkin relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan rata-rata orang Malaysia. Apakah demikian? Bisa, itu bisa salah satu. Tapi ada yang aneh. Mengapa ketika kita di Malaysia, kita bisa berperilaku seperti orang Malaysia? Ya. Artinya apa? Kita nggak seperti orang Malaysia, pinter, kaya, enggak. Tapi kok bisa untuk bagian yang sama bisa sama gitu. Tapi mengapa ketika pulang menjadi tidak sama? Ada apa? Berarti ada budaya yang harus menjadi perhatian kita bersama supaya itu tidak supaya jangan sampai mempengaruhi mental sosial daripada masyarakat. Betul ya, nanti aku bunyi ya. Oke. Ya. Pak Abidin, orang Indonesia itu punya budaya sinkritisme. Jadi mudah beradaptasi. Jadi kalau ketika Indonesia ada di Malaysia, adapt sama Malaysian. Ya, ketika ada di Singapura, adapt. Ketika ada di ini karena mana saja. Ya. Jadi orangnya memang mudah beradaptasi, barangkali itu juga salah satu. Mungkin satu lagi, Prof. Dedi, tapi ini kan sebenarnya Indonesia itu adalah negara kebudayaan. Berasal dari kerajaan-kerajaan. Ada jumlahnya ribuan kerajaan di Indonesia yang kemudian kerajaan-kerajaan ini punya kearifan, punya sistem sosialnya masing-masing. Di mana paternalismenya kuat. Keteladanannya itu dibangun dari bagaimana pimpinan itu memberi contoh kepada mereka. Di sini mungkin perlu ada koreksi budaya barangkali. Tapi mungkin bukan bidang kita, Bu Mona. Ini agak berat ke politik. Ketika kerajaan-kerajaan itu bersepakat menyerahkan kewenangan pengelolaan ya kepada negara sehingga kita menjadi republik. Jadi beda Indonesia dengan negara lain. Indonesia ini adalah negara bentukan kerelaan kerajaan-kerajaan. Sayangnya, ketika dia menjadi sebuah pemerintahan, dia tidak memberdayakan lagi budaya-budaya tadi sebagai kekuatan sosial. Nah, ini pernah dibicarakan oleh para ahli budaya ya. Sehingga yang namanya tetua-tetua yang ada di mana-mana, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu merasa tidak punya kewenangan apa-apa dan tidak punya kewajiban sosial apa-apa lagi gitu. Apa-apa negara. Padahal negara nggak bikin apa-apa, kan begitu, ya kan? Jadi kesalahan besar oleh satu negara, satu orang itu bisa menjadi sebuah budaya baru bagi semua orang. Itu bahayanya. Nah, Malaysia dia masih pertahankan itu kerajaan.